Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Papua Lukas NMB masih didalami pihak KPK. Lukas ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena diduga menerima gratifikasi senilai 1 miliar rupiah. Menko Polhukam Mahfud MD meminta Lukas NMB kooperatif untuk diperiksa KPK. Didampingi Kepala PPATK dan Wakil Ketua KPK, Mahfud menjabarkan temuan terkait penyimpangan ratusan miliar rupiah oleh NMB dan memastikan PPATK telah memblokir 71 miliar rupiah rekening Lukas NMB. Ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar dalam 12 hasil analisis yang disampaikan ke KPK. Didalami tetapi terkait dengan kasus ini, misalnya ratusan miliar dana operasional pimpinan, dana pengelolaan PON, kemudian juga adanya manajer pencucian uang. Sementara itu, kuasa hukum Lukas NMB Stefanus Roy Rening menyebut jika Lukas tidak akan meninggalkan Papua meski terjerat kasus oleh KPK. Kalau KPK betul-betul mau periksa Bapak lagi, silakan ke Jayapura. Dan saya kira ya, mungkin Bapak tidak akan keluar dari rumahnya ya, silakan ke Koya. Ya, di Koya. Jadi supaya lihat kondisinya Bapak di sana. Bapak tidak akan keluar dari Koya. Dan KPK diundang kalau memang mau memeriksa Bapak, silakan ke Koya. Karena Bapak tidak akan keluar, karena masyarakat tidak mengizinkan Bapak keluar dari Koya. Belum memenuhi panggilan pertama, KPK pun mengupayakan untuk mengirimkan surat pemanggilan kedua untuk Lukas NMB pada pekan ini, sehingga pemeriksaan terhadap Lukas dapat dilakukan pada pekan berikutnya. Menghadirkan tersangka. Step-stepnya ada pemanggilan pertama, pemanggilan kedua, ada surat perintah membawa. Semuanya nanti akan tergantung dengan situasi dan kondisi, akan bisa berkembang. Yang jelas saya tidak akan mengatakan nanti akan ini, nanti akan ini. Yang akan saya lakukan di tahap ini, setelah pemanggilan pertama tidak datang, kita panggil panggilan kedua yang akan dilayangkan mungkin besok ya, akan dilayangkan ke Papua dan untuk waktunya datang di minggu berikutnya, entah Senin atau Selasa. Oke, cukup ya. Surat pemanggilan pertama terhadap Gubernur Papua Lukas NMB telah dilayangkan KPK pada 7 September 2022 untuk diperiksa pada 12 September di Makobrimob Papua. Namun Lukas tidak memenuhi panggilan tersebut. Selain kasus dugaan korupsi oleh KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK menemukan adanya 12 transaksi yang nilainya hingga ratusan miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas NMB menjadi sorotan, tidak hanya menyoal nominal angkanya yang cukup fantastis, namun di sisi lain Lukas NMB mengklaim dirinya telah dikriminalisasi oleh KPK. Lalu sebenarnya bagaimana kasus ini bergulir dan apakah surat pemanggilan kedua oleh KPK nanti akan dipenuhi oleh Lukas NMB? Kami hadirkan perbincangannya dalam dialog Sapa Indonesia pagi hari ini dengan narasumber yang sudah terhubung secara daring. Salah satunya adalah Koordinator Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman, serta sudah berjanji untuk bergabung bersama kami, sedang kami hubungi tokoh agama Papua, Pendeta Albert Yoku, yang juga nanti akan bergabung. Dan pemirsa Sapa Indonesia Pagi, kami sebenarnya juga sudah mengundang dan sudah ada perjanjian untuk hadir pada pagi hari ini, yakni dari pihak Pak Lukas NMB, ada juru bicara Lukas NMB Muhammad Rifai Darus, yang sebelumnya sudah bersedia bergabung dalam dialog ini. Tapi ketika menjawab pagi ini, sambungan telepon atau yang kami hadirkan, Pak Muhammad Rifai Darus mendadak batal karena harus menjalani perjalanan ke Jakarta dalam waktu yang sama. Jadi saya ingin menyapa dulu yang sudah hadir, betul-betul Pak Boyamin, Bang Boyamin Saiman, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bayu dan seluruh pendengar. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Boyamin. Juga bergabung dulu melalui sambungan telepon, ini tersambungnya Pendeta Albert Yoku. Pak Pendeta, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom. Waalaikumsalam, salam sejahtera juga Pak Pendeta Albert, terima kasih waktunya. Ya, salam kerukunan.
Ya, sama-sama. Saya ke Pak Pendeta sebentar. Pak Pendeta, di Jayapura ya hari ini, pagi ini? Betul, saya di Jayapura. Ya. Bagaimana situasi Jayapura, Pak Pendeta, dari pantauan Pak Pendeta dan teman-teman di sana sepanjang hari kemarin, terutama hari Selasa, karena ada aksi unjuk rasa di sana, terutama Jayapura, Pak Pendeta? Baik, Mas Wahyu sama seluruh pendengar di seluruh Indonesia. Dengan Bayu dan Mas Boyamin. Dengan Mas Boyamin. Pagi, Pak Albert. Selamat pagi. Saya sampaikan bahwa kondisi Papua aman dan damai sampai dengan hari ini. Walaupun kemarin kita ada demonstrasi atau satu pengungkapan simpati dan dukungan moral dari keluarga dan masyarakat di Papua terhadap tokoh juga sebagai pemimpin Bapak Gubernur Lukas NMB, dan itu kita di sini anggap itu wajar ya terhadap situasi yang terjadi, dan saya juga berterima kasih pada Kapolda, Pangdam, dan Kapolres, Kapolsek yang sudah memberi ruang supaya kegiatan demo itu dilaksanakan dengan baik, penyampaian aspirasi disampaikan dengan baik, dan juga sudah bubar dengan baik, sehingga sampai pagi ini kondisi Jayapura maupun Papua ini aman dan baik gitu. Alhamdulillah, itu yang kita ikut senang dan tenang mendengarnya, Pendeta Albert. Oke, situasi di Jayapura sudah kondusif, mudah-mudahan toko-toko sudah buka lagi, masyarakat sudah bisa bekerja lagi, nggak khawatir atau apa-apa lagi, karena pihak keamanan juga sudah menjanjikan bahwa situasinya bisa berjalan dengan baik. Nah, saya ke Mas Boyamin sebentar ya, Pendeta Albert, kita ngobrol pagi hari ini. Mas Boyamin, ada satu, kalau beberapa kali ini kan yang disampaikan beberapa kali oleh pihak Pak Lukas NMB begitu. Penetapan tersangka sebelum diperiksa ini jadi pertanyaan begitu. Memang agak di luar kebiasaan karena biasanya kita juga melihatnya kalau KPK memanggil, kalau memang kemudian dari pemanggilan tersebut masih menjadi saksi, kemudian jadi tersangka. Apakah semua kasus seperti itu atau bisa juga seperti kasus Pak Lukas NMB ini belum sempat diperiksa oleh KPK tapi sudah ditetapkan menjadi tersangka dan baru akan ada pemeriksaan? Dalam hal ini mungkin bayangan saya KPK ingin meng-cross check saja begitu. Dalam hukum ini biasa terjadi atau bagaimana Mas Boyamin? Ini soal bahasa saya kalau hukum ini sopan santun aja. Karena penyidik manapun itu jika dua alat bukti sudah cukup minimalnya dan peristiwanya ada, sebenarnya bisa langsung penyidikan. Seperti dalam kasus-kasus sederhana misalnya perampokan atau kecelakaan, itu kan langsung penyidikan aja gitu, tanpa harus penyelidikan karena sesuatu yang bahasa hukumnya itu sudah sederhana, memang ada dua alat bukti gitu. Dan di kasus-kasus korupsi juga sering terjadi begitu, dalam konteks beberapa case itu di kejaksaan, kepolisian ada yang penyidikan karena sudah ada dua alat bukti. Memang kemudian ada pernah saya jadi pelapor dugaan pemerasan terhadap jasa kurir di bandara itu, sebenarnya alat buktinya udah cukup lengkap segala macam, tapi kemudian penyidiknya biar lengkap Mas, penyelidikan dulu seminggu gitu ya, untuk seperti mengadministrasikan gitu supaya lebih tertib administrasi, baru penyidikan minggu berikutnya misalnya. Ada juga yang 1 bulan gitu penyelidikan terus penyidikan. Jadi bahkan dalam kasus dugaan korupsi langka dan mahalnya minyak sawit itu kemarin, minyak goreng itu 1 bulan itu. Padahal menurut saya ukurannya tadinya berpikir ini butuh 6 bulan karena begitu rumit dan begitu masifnya begitu. Tapi teman-teman Kejaksaan Agung mampu hanya 1 bulan sudah langsung penyidikan. Nah, ini soal sesuatu yang menurut saya kalau itu pun sebagai perdebatan ada sarana yaitu pra peradilan. Jadi
diuji ke sana lah gitu. Dan saya gembira kemarin lawyernya Pak Lukas akan mengatakan akan melakukan pra-peradilan terhadap KPK. Ya justru itu sarana hukum yang bermartabat untuk menguji semuanya, dan yakinlah kalau KPK memang salah juga akan dikatakan salah, dan pra-peradilan sering mengatakan itu terhadap KPK. Jadi bukan sekali dua kali gitu. Dan proses hukum ini mari kita hormati bersama. Dan Mas Bayu, saya ingin disclaimer sebelum jauh kemana-mana, ada dua hal. Saya pernah dipanggil KPK untuk perkara dugaan korupsi dan TPPU Bupati Banjarnegara. Dan saya juga hadir, bahkan waktu itu ada sedikit miss, memang undangan tidak nyampe ke saya. Hari berikutnya ketika ada pemberitaan dan juga teman-teman saya cek itu ada, saya langsung datang hari berikutnya minta diperiksa. Itu kan sebagai bentuk penghormatan saya. Padahal surat ternyata belum nyampe begitu ya? Iya ya, belum nyampe ke saya gitu. Tapi ya udahlah, karena sudah ada pemberitaan saya datang. Tapi tim penyidiknya ternyata tidak siap, minta ditunda 2 minggu, malah mereka yang jadwalkan 2 minggu. Nah, tanpa saya harus berpikir undangan itu ada tidak, itu ya saya 2 minggu kemudian datang. Padahal itu kalau posisi baik buruk ya bisa aja buruk, itu kan apapun saya memang kerja terhadap perusahaan keluarganya, dan potensi-potensi baik buruk itu juga ada. Tapi saya berusaha tidak ngomong sedikit pun bahwa ini ada serangan balik misalnya atau atau kriminalisasi atau apa. Karena memang saya getol terhadap KPK, termasuk melaporkan dugaan pelanggaran etik Pak Firly helikopter misalnya. Tapi saya berusaha tidak keluar dari mulut saya itu, ya saya hormati, bahkan saya kepada teman-teman, saya tidak akan menempuh upaya hukum apapun terhadap proses ini, saya katakan gitu, saya berjanji itu. Jadi ini sebelum saya dianggap omdo gitu, saya sudah. Dan kedua, saya dilaporkan Ketua Pengadilan Negeri Semarang pencemaran nama baik karena nempel stiker di jurus. Tanpa saya menunggu panggilan, saya mendatangi Polrestabes Semarang untuk saya minta diperiksa sebagai saksi gitu waktu itu, atau diminta keterangan, dan saya bersedia itu tanpa menunggu panggilan. Jadi ini sudah saya lakukan, dan yang utama adalah guru terbaik saya untuk isu kriminalisasi kan Pak Antasari Azhar. Semua orang bisa mengatakan Pak Antasari Azhar itu korban kriminalisasi misalnya begitu. Tapi saya jadi lawyernya itu bagaimana Pak Antasari Azhar berusaha patuh hukum. Dipanggil pertama kali saya tahu persis itu, meskipun waktu itu belum jadi lawyernya, beliau datang dan ditahan, ya sudah itu dijalani sampai proses persidangan. Bahkan terakhir ketika saya mengajukan uji materi PK berkali-kali, Pak Antasari Azhar itu saya ajak makan di restoran aja nggak mau, minta nasi kotak yang disediakan di ruang transit atau di dalam mobil. Dan ketika menikahkan anaknya itu ada izin 3 hari, tapi jam 5 sore minta diajak pulang. Pulang itu maksudnya ke lapas lagi. Padahal waktu itu teman-teman lapas malah minta, udahlah enggak apa-apa, tidur di rumah aja dulu gitu. Gitu. Jadi, intinya proses hukum sebaik-baiknya mungkin lebih baik diikuti begitu ya. Dan justru ini apa dan segala macam adalah bagian dari bisa kemudian menjernihkan kasus ini. Sehingga kalau memang tidak terbukti, mungkin ini kasus bisa di-stop seperti janji KPK kan? Begitu ya? Iya betul. Dan KPK juga tidak dianggap menyeramkan kayak dulu. Pernah kalah Samentan, pernah kalah juga lawan Sofyan Basir. Jadi ya artinya kalau sepanjang bisa membuktikan sebaliknya dengan disertai argumen alat bukti segala macam juga diputus bebas. Dan kalau Pak Lukas NMB ini saya masih tetap menghormati beliau sebagai gubernur, sebagai tokoh adat, tokoh Papua juga begitu. Justru ini saya yakin Pak Lukas nanti akan menghormati proses-proses hukum, dan kalau toh sekarang belum karena memang katanya keadaan sakit, ya kita hormati, kita jaga semua itu. Dan terhadap teman-teman Papua yang kemarin memberikan aspirasi, saya juga hormati karena memang negara ini memang tidak melarang untuk menyampaikan aspirasi dan diberi ruang itu. Dan saya terima kasih juga tokoh-tokoh agama di Papua juga saya yakin mampu mengendalikan semua itu, meredam termasuk Pak Albert supaya tidak anarkis segala macam. Dan inilah sumbangan kepada Republik, dan saya berharap betul nanti Pak Lukas juga menyumbang Republik ini dengan bersedia untuk dimintai keterangan, menjalani proses hukumnya, dan banyak hal yang kira-kira bisa disampaikan juga bagaimana proses-proses keuangan itu. Gitu. Tapi nanti saya akan bahas yang lain lah, persoalan bagaimana sengkarut dana otsus di Papua itu memang belum menyentuh kepada masyarakat akar bawah. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Dan kita harapkan, terima kasih Mas Boyamin untuk ceritanya.
ada kisah pribadinya juga bahwa menepati atau mengikuti hukum adalah yang terbaik begitu. Nah, saya ke Pendeta Albert. Pendeta Albert, saya meyakini Pendeta Albert pasti mungkin 1, 2 atau beberapa kali ketemu dengan Pak Lukas ya sebagai Gubernur Papua. Anda meyakini bahwa Pak Lukas ini pada waktunya nanti juga bersedia untuk melakukan pemeriksaan, dan ini menjadi harapan mungkin bagi sebenarnya masyarakat Papua kebanyakan di sana begitu melihat kasus ini. Kalau Pendeta Albert langsung ada di Jayapura, langsung menyerap aspirasi masyarakat di sekitar pendeta begitu, sebenarnya bagaimana masyarakat di Jayapura juga melihat hal ini, Pak Pendeta? Ya, terima kasih. Kalau dari sisi pandangan keagamaan misalnya, ya, kita kan juga biasa menangani kasus ya etika, kasus keluarga atau kasus apapun ya. Metode konseling dan tata urut kerja, saya pikir itu mesti juga ada di KPK dan di kepolisian ya gitu. ya, Apa sih wilayah yang masih kita nyatakan sebagai wilayah individual cross check, dan mana yang bisa kita open ya ke hadapan publik atau ke hadapan umum. Nah, etika ini yang menurut saya menjadi tumpuan harapan dari kami di sini, bahwa seperti Pak Lukas itu kan orang yang terbuka, dia welcome untuk siapapun ya. ya, Ini menurut saya ada sebuah tata laksana atau proses-proses yang mungkin terlalu cepat menjadi offensif, sehingga tidak diperkirakan bahwa ketokohan dan etika di dalam mengeksplor suatu masalah, yaitu kita mungkin harus ada evaluasi di sekitar itu menurut saya, karena Pak Lukas itu orang yang terbuka, yang welcome terhadap siapapun. Nah, di sekitar manusia Papua atau orang Papua ini kan ada cukup banyak hal-hal yang dianggap memicu perasaan ya, seperti kita tahu masih ada peristiwa Timika tentang mutilasi dan beberapa perbedaan pandangan politik di sini. Jadi pintu masuk dari upaya-upaya untuk adanya keadilan dan penegakan hukum harus ditata tahapan-tahapannya dengan pola yang lebih persuasif ya, karena kita di sini semua sadar akan proses hukum itu harus dan wajib. Nah, tapi cara kita mengungkapkan hal-hal itu ya dikerjakan dengan profesional lah, dengan cara yang elegan gitu ya. Nah, tidak frontal gitu, karena sekarang kan kita anggap terlalu frontal dan mengkagetkan, dan di tengah situasi emosi-emosi massa yang masih ada, dan ini bisa berdampak seperti yang kita hadapi sekarang ya. Karena itu saran saya untuk teman-teman atau yang kami hormati di KPK supaya lebih melakukan pendekatan-pendekatan dengan metode yang dapat mengungkap banyak hal, jangan dapat mengunci banyak hal gitu. Saran yang baik menurut saya, Pendeta Albert. Nanti mudah-mudahan ini didengarkan oleh banyak pihak berkaitan dengan situasi apapun, berkaitan dengan hukum. Memang bisa jadi ini sensitif begitu, dimanapun, di Papua atau dimanapun, pasti ini harus dikedepankan hal-hal yang berkaitan atau dipertimbangkan banyak aspek. Saran yang baik dari Pendeta Albert. Baik, saya harus jeda dulu Pendeta Albert Yoku dan Mas Boyamin Saiman, tapi kita sambung lagi berkaitan setelah jeda ini, berkaitan dengan kemudian langkah-langkah apa yang harus dilakukan KPK dari Mas Boyamin, dan juga bagaimana masyarakat di Papua, utamanya di Jayapura, bisa melihat ini dengan lebih clear dari Pendeta Albert Yoku. Tetap bersama kami.